Om Swastiastu. Berjumpa kembali dengan saya, Gusti Made Dharmaweda. Pada video 8, saya akan menyampaikan tutorial merevisi jadwal dan input materi kuliah mandiri. Saya sudah mencatat atau input seluruh jadwal pertemuan di kelas ADHA semester 1 selama 1 semester. Kemudian saya akan melakukan revisi untuk beberapa jadwal pertemuannya. Untuk itu, saya akan masuk melalui menu kelas, lalu pilih daftar kelas. Sekarang ditampilkan daftar kelas yang saya asuh. Saya akan rubah adalah ADHA semester 1. Saya masuk melalui kode kelasnya, lalu klik tab pertemuan. Sekarang sudah terlihat ada 16 kali pertemuan yang sudah saya input untuk kelas ADHA semester 1. Jadwal ini adalah jadwal pertemuan online. Sementara tidak semua pertemuan ini akan saya lakukan dengan atau melalui online. Beberapa diantaranya saya akan lakukan dengan tatap muka dan juga ada kuliah mandiri. Untuk itu beberapa jadwal pertemuan ini akan saya revisi. Yang pertama adalah jadwal pertemuan untuk pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini akan saya isi dengan tatap muka. Maka dari itu jadwal online-nya saya hapus. Jadi jadwal untuk online-nya saya hapus dari daftar pertemuan online dengan klik tombol aksi hapus. Hapus pertemuan, ya. Dia sudah hilang dari daftar pertemuan online-nya. Untuk pertemuan yang ketiga, ini akan saya isi atau akan saya berikan kuliah mandiri. Artinya saya menyediakan kontennya berupa konten digital. Maka dari itu pertemuan ini juga, pertemuan ketiga, saya harus hapus dari daftar atau list pertemuan online-nya dengan klik tombol aksi hapus. Hapus pertemuan, ya. Karena saya memberikan kuliah mandiri, maka materi digitalnya harus saya upload. Untuk mengupload materi digital ini melalui menu Digilib e-learning. Jadi saya pilih Digilib e-learning, kemudian saya pilih Digital Library. Selanjutnya kita diminta atau saya minta untuk memasukkan tanggal yang menentukan atau tanggal ini akan menentukan kapan materi ini akan tayang di interface mahasiswanya. Saya akan sesuaikan dengan jadwal pertemuannya, yaitu dia akan mulai tayang pada tanggal 20 Juli. Jadi saya masuk, saya tentukan tanggal 20 Juli, yaitu jadwal pertemuan ketiga. Nama kontennya adalah mencari karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Konten ini berkaitan dengan mata kuliah yang saya asuh, yaitu mata kuliah dasar manajemen. Selanjutnya, akses konten ini hanya saya peruntukkan atau hanya saya perbolehkan untuk dilihat atau di-download oleh kalangan terbatas. Jadi saya pilih akses kontennya adalah terbatas. Kemudian klik simpan. Sekarang dia sudah masuk ke daftar konten Digilib, yaitu mencari karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi di mana aksesnya terbatas. Terbatas ini lalu kita tentukan terbatas untuk siapa saja, yaitu melalui tombol aksi daftar kelas. Jadi kita tentukan kelas mana saja yang boleh atau kita izinkan untuk mengaksesnya. Sekarang ini adalah kelas ADHA semester 1. Klik close. Nah, sekarang sudah kita tentukan siapa saja yang bisa mengakses. Berikutnya adalah menambahkan kontennya atau dengan kata lain kita upload konten digitalnya dengan memilih tombol aksi upload. Konten digital ini bisa berupa macam-macam, ada PDF, bisa PPT, bisa dokumen, bisa juga berupa audio atau MP3.
Konten untuk pertemuan ketiga itu kuliah mandiri ini berupa dokumen. Jadi saya akan pilih dokumen yang akan saya pakai, yaitu melalui tombol aksi pilih file. Dan saya cari tempatnya, mencari karyawan sesuai kebutuhan organisasi. Saya klik open. Notifikasinya sudah muncul, mencari karyawan sesuai organisasi berupa PDF file, kemudian saya upload. Setelah itu sudah muncul namanya, artinya sudah selesai melakukan upload, kita close. Nah, maka materi digital ini akan tayang tanggal 20 Juli atau pada jadwal pertemuan ketiga yang bisa dipelajari oleh mahasiswa sejak saat itu, sampai dengan materi ini dihapus oleh dosennya sendiri. Selanjutnya, saya kembali ke daftar pertemuan atau jadwal pertemuan kelas ADHA semester 1 untuk melakukan revisi. Untuk pertemuan keempat, jadi pertemuan keempat pada tanggal 27 Juli juga akan saya rencanakan saya isi dengan tatap muka atau kelas offline. Itu saya hapus dari daftar pertemuan online-nya, hapus. Pertemuan kelima pada tanggal seminggu kemudian, tanggal 3 Agustus, ini kembali saya isi dengan saya berikan kuliah mandiri. Maka dari itu, jadwal pertemuan online untuk pertemuan 5 ini saya hapus dari daftarnya dengan klik tombol aksi hapus. Nah, karena dia kuliah mandiri, tentu kita harus menyampaikan, mengupload materi kuliahnya yang agar bisa dipelajari oleh mahasiswa. Untuk kuliah mandiri saat ini, materinya adalah berupa video. Jadi video saya akan upload melalui menu Digilib e-learning. Lalu pilih video library. Nah, seperti halnya tadi, pertama kita akan tentukan tanggal kapan video itu bisa ditayangkan atau bisa dilihat, bisa diakses. Yaitu sesuai dengan jadwal kuliah untuk pertemuan 5, yaitu tanggal 3 Agustus. Setelah itu nama kontennya adalah rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia, yang berkaitan dengan mata kuliah dasar-dasar manajemen. Aksesnya adalah khusus untuk ADHA semester 1 saja, maka akses kontennya adalah sifatnya terbatas. Kita tentukan terbatas, lalu simpan. Dia sekarang sudah muncul pada video library. Nama kontennya adalah rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia, yang akan tayang tanggal 3 Agustus. Sifatnya terbatas, hanya bisa dilihat oleh kalangan tertentu saja. Lalu kita tentukan siapa saja yang akan bisa melihatnya melalui tombol aksi daftar kelas. Kembali kita klik ADHA semester 1. Close. Langkah berikutnya adalah mengupload videonya dengan memilih tombol aksi upload. Muncul satu dialog box dengan judul konten, upload video. Jadi yang diupload adalah file video yang ekstensinya MP4. Kita cari, kita ambil melalui tombol aksi pilih file. Lalu dicari tempatnya, saya simpan di materi tutorial, rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Lalu pilih open. Muncul notifikasi rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Lalu langkah berikutnya adalah mengupload videonya ke server. Membutuhkan waktu beberapa detik. Nah, sekarang file videonya sudah terupload ke server. Lanjut kita close.
Begitu untuk jadwal pertemuan yang lainnya. Jadi kalau kita ingin melakukan revisi, tinggal kita tampilkan saja jadwal pertemuannya, lalu kita pilih yang mana akan dilakukan revisi. Apakah itu akan diisi dengan tatap muka atau akan diberikan kuliah mandiri. Nah, pada saatnya nanti tatap muka, untuk pertemuan tatap muka dan kuliah mandiri itu kita akan perkuat, kita akan remind, kita akan beritahukan mahasiswanya melalui sebuah pengumuman yang akan saya jelaskan pada video tutorial berikutnya. Saya kembali ke home. Seperti biasa, sebelum selesai menggunakan e-learning ini, maka harus selalu ingat untuk melakukan logout demi keamanan akun kita masing-masing. Logout aplikasi yes. Demikianlah tutorial untuk melakukan revisi jadwal dan memasukkan beberapa konten digital sebagai materi kuliah mandiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.